Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repaldo dengan NIM 4012211113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep persona non grata di dalam hukum diplomatik dan konsuler, yang mana penjelasan ini merupakan bagian dari penugasan mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler. Nantinya konsep persona non grata ini akan dikaitkan dengan kasus yang mana pemerintahan Israel mengecam Sekjen PBB dan mempersona non gratakan Sekjen PBB tersebut. Nah, secara harfiah persona non grata ini diartikan sebagai dalam tanda petik orang yang tidak diinginkan. Orang yang tidak diinginkan bagaimana? Nah, jadi orang yang tidak diinginkan itu adalah merujuk pada individu asing yang dilarang masuk atau tinggal di suatu negara. Istilah ini mendapat makna diplomatik pada Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Berdasarkan pasal 9 perjanjian tersebut menjelaskan bahwa suatu negara dapat menyatakan siapa saja dari staf diplomatik sebagai persona non grata kapan saja dan tanpa harus menjelaskan alasan apapun. Nah, jadi kawan-kawan, persona non grata ini adalah bentuk kecaman paling berat dari suatu negara terhadap agen diplomatik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap agen diplomatik dari suatu negara memiliki kekebalan di negara penerima. Nah, sedangkan persona non grata ini mereka walaupun memiliki kekebalan, mereka benar-benar tidak diterima oleh negara penerima dan tidak diinginkan. Nah, jadi persona non grata ini adalah sebuah kecaman paling berat bagi seorang agen diplomatik. Nah, jadi teman-teman, persona non grata ini digunakan sebagai isyarat simbolis dari suatu negara untuk menunjukkan adanya ketidakpuasan negara tersebut terhadap tindakan kehadiran negara lain atau entitas lain, yang mana dalam hal ini saya bilang objeknya adalah agen diplomatik. Nah, jadi teman-teman, seseorang yang dinyatakan persona non grata dapat dipanggil kembali dari misi diplomatik atau bisa saja lebih parahnya dipecat dari fungsinya. Jika negara pengirim tidak memanggil kembali orang yang telah dipersona non gratakan dari misi diplomatik, maka negara penerima ini berhak saja menolak atau tidak mengakui keberadaan dari agen diplomatik di negara tersebut. Nah, baik teman-teman, jika dikaitkan dalam kasus Sekjen PBB yang dipersona non gratakan oleh pemerintah Israel, kita perlu tahu dulu kondisi atau posisi kasusnya bagaimana. Nah, jadi Sekjen PBB ini memberikan pidato yang mana isi pidatonya saya bacakan sebagai berikut. Intinya, Sekjen PBB ini mengecam perluasan konflik di Timur Tengah dengan eskalasi demi eskalasi. Beliau menyatakan ini harus dihentikan. Kita sangat membutuhkan gencatan senjata. Kurang lebih Sekjen PBB memberikan pidatonya, intinya seperti itu. Nah, namun pemerintah Israel ini tidak terima, teman-teman. Pemerintah Israel tidak terima karena apa? Karena posisinya Israel ini pernah mendapatkan serangan balasan dari Iran terhadap mereka, dari Iran terhadap Israel. Nah, pemerintah Israel ini menuduh bahwa Sekjen PBB Guterres ini gagal memberikan kecaman tegas terhadap serangan rudal balasan dari Iran tersebut. Memang dalam pidatonya Guterres ini tidak secara eksplisit menyebutkan Iran, teman-teman. Nah, jadi ya sebenarnya memang persona non grata ini saya bilang dari tadi di awal, konsepnya bisa dilakukan kapan saja dan tanpa alasan apapun juga bisa dilakukan. Nah, dalam konteks ini
Israel ini sedikit tidak terima teman-teman dengan pernyataan yang diberikan oleh Sekjen PBB. Nah, sebenarnya sah-sah saja untuk Israel memberikan atau mempersonalkan Sekjen PBB, karena ya secara konsep tadi memang kapan saja dan tanpa alasan apapun juga bisa dilakukan personalgrata itu. Namun kita lihat di sini teman-teman, kondisi kasusnya bahwa memang sebenarnya Sekjen PBB ini ya memberikan pidato biasa sebagai bentuk peringatan pencegahan terhadap konflik yang begitu marak, yang begitu meluas di Timur Tengah. Nah, dan juga posisinya setelah serangan balasan dari Iran ke Israel, Guterres ini memang mengecam eskalasi di wilayah tersebut. Namun Guterres ini mengecam eskalasi kekerasan di wilayah tersebut, namun sekali lagi tidak menyebutkan Iran secara spesifik. Nah, dan hal itulah yang membuat Israel ini kembali tidak terima, teman-teman. Nah, tentu hal ini sangat pro dan kontra juga ya, teman-teman. Sebagian daripada pihak PBB menyebutkan bahwa ini hanya sebagai serangan politik saja dari pemerintah Israel kepada PBB. Nah, di sisi lain pemerintah Palestina juga mendukung Sekjen PBB ini, dan mereka mengatakan bahwa yang harus dikecam, yang harus dihukum itu adalah pemerintah Israel yang telah melakukan konflik, yang telah melakukan konflik serangan bertubi-tubi di daerah Gaza. Nah, bermacam-macam pendapat dari negara lain ataupun dari pihak PBB yang menyebutkan juga bahwa tindakan daripada Israel ini merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang telah melanggar hukum internasional, teman-teman. Nah, begitu juga tanggapan dari sejumlah pemerintah Norwegia dan Prancis. Mereka sangat menyayangkan sikap daripada pemerintah Israel yang mempersonalgratakan seorang Sekjen PBB, teman-teman. Nah, bagi mereka PBB ini telah memiliki upaya besar dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, menurut mereka Israel ini secara tidak langsung tidak menghargai upaya-upaya dari PBB tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa dalam posisi kasus ini Israel ini hanya merasa sedikit tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Sekjen PBB dalam pidatonya. Mereka sedikit tersinggung karena menganggap Sekjen PBB ini tidak memperhatikan serangan dari Iran terhadap mereka. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kemudian efek dari personalgrata ini, Sekjen PBB ataupun pihak daripada PBB dilarang untuk memasuki wilayah Israel sedikit pun. Mau dalam misi diplomatik apapun mereka dilarang, karena ya begitulah efek dari personalgrata tersebut. Tetapi setelah membaca kelanjutan berita, teman-teman, Sekjen PBB ini katanya langsung mengubah pernyataannya. Ia menegaskan dirinya juga turut mengecam keras serangan Iran terhadap Israel. Nah, entah setelah Sekjen PBB ini mengubah pernyataan akan membuat pemerintah Israel membatalkan atau menarik kembali pernyataan mereka yang mempersonalgratakan Sekjen PBB. Namun yang pasti, teman-teman, personalgrata ini tadi saya bilang bisa dilakukan kapan saja dan tanpa alasan apapun, karena menurut konsep personalgrata ini orang yang tidak diinginkan. Nah, tadi
Israel atau pemerintah Israel tadi tidak senang dengan atau tersinggung dengan pidato yang disampaikan oleh Sekjen PBB, maka Sekjen PBB merupakan orang yang tidak diinginkan oleh pemerintah Israel keberadaannya. Mungkin sekian penjelasan singkat saya tentang persoalan Migrata, tentang kasus tersebut. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, terdapat kesalahan teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang persoalan Migrata ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.